Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 86. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Kalaulah tergambar dapat dihafal semua yang didengar, maka menulis itu tidak perlu lagi. Tetapi pada galibnya lemah dari hafalan, maka menulis itu menjadi penting. Yang keempat, penyempurna, yaitu mengenai ilmu Al-Quran, dan terbagi kepada yang berhubungan dengan kata-katanya, seperti mempelajari qiraah atau cara membaca, dan bunyi hurufnya, dan yang berhubungan dengan pengertiannya, seperti tafsir, karena pengertian itu berpegang pula pada nakal atau keadaan di sekitar ayat itu, baik sebab turunnya dan suasananya yang diperoleh dalam sejarah tiap-tiap ayat suci. Karena semata-mata bahasa saja tidak dapat berdiri sendiri, dan yang berhubungan dengan hukumnya, seperti mengetahui yang nasih dan mansuh, yang umum dan yang khusus, yang nas dan yang zahir, dan cara menggunakan antara sebagian ayat dengan sebagian lainnya, yaitu suatu ilmu yang bernama usulul fikih, dan ilmu ini melengkapi juga sunnah Nabi. Adapun ilmu penyempurna pada hadis Nabi dan peninggalan-peninggalan sahabat atau athar, yaitu ilmu mengenai perawi-perawi hadis, namanya, keturunannya, nama-nama sahabat, kepribadiannya, dan ilmu mengenai adalah atau kejujuran perawi-perawi dan keadaan mereka dalam meriwayatkan hadis, supaya dapat membedakan antara hadis lemah dan hadis kuat, dan mengetahui umur mereka, supaya dapat membedakan antara hadis mursal dan hadis musnad, dan juga mengetahui yang berhubungan dengan musnad itu. Catatan hadis mursal, yaitu perawi-perawinya tidak jelas sambung menyambung sampai kepada Nabi SAW. Sedang hadis musnad adalah jelas dan terjemah. Inilah ilmu-ilmu syariah, dan semuanya itu terpuji. Bahkan semuanya termasuk fardu kifayah. Jikalau Anda tanyakan, mengapa aku hubungkan ilmu fikih dengan ilmu dunia, dan ulama-ulama fikih dengan ulama-ulama dunia? Aku menjawab, bahwa ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Adam alaihissalam dari tanah, dan keturunannya dari unsur-unsur bahan dari tanah dan air hanyir. Mereka dikeluarkan dari tulang sulbi laki-laki ke dalam rahim wanita. Dari situ ke dunia, kemudian ke kubur, kemudian ke padang mahsyar, kemudian ke surga atau ke neraka. Inilah permulaan mereka, dan inilah kesudahan mereka. Dan inilah tempat kediaman mereka. Dijadikan dunia tempat mencari perbekalan untuk akhirat, supaya dapat diperoleh dari dunia itu apa yang patut untuk perbekalan itu. Dengan keadilan, maka lenyaplah segala permusuhan, dan kosonglah para alim ulama dari kesibukan. Tetapi manusia itu memperoleh dunia dengan nafsu syahwat, lalu timbullah bermacam-macam permusuhan. Maka perlulah kepada penguasa atau sultan untuk memimpinnya. Dan penguasa itu memerlukan kepada undang-undang atau konon untuk memimpin umat manusia. Ahli fikih ialah orang yang tahu dengan undang-undang siasat, jalan mengetengahi di antara orang-orang banyak apabila bertengkar di bawah hukum hawa nafsu. Jadi, ahli fikih itu adalah guru sultan,
dan penunjuknya kepada jalan pemimpin dan mengatur makhluk supaya teratur urusan duniawi dengan kelurusan mereka. Demi sebenarnya, hal tersebut berhubungan juga dengan agama. Tetapi tidaklah dengan agama itu sendiri, melainkan dengan perantaraan dunia. Karena dunia adalah tempat bercocok tanam bagi akhirat. Dan agama itu tidak sempurna selain dengan dunia. Penguasa atau raja dan agama adalah dua anak kembar. Agama itu pokok dan penguasa itu pengawal. Sesuatu yang tidak berpokok atau bersendi, roboh. Sesuatu yang tidak berpengawal atau berpenjaga, hilang. Kerajaan dan kepastian hukum tidak sempurna selain dengan penguasa. Jalan kepastian hukum untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan ialah dengan fikih. Sebagaimana siasat manusia dengan pemerintahan, tidak termasuk sebagian dari ilmu agama pada tingkat pertama, tetapi adalah penolong kepada sesuatu di mana agama tidak sempurna kecuali dengan dia. Maka demikian jugalah pengetahuan jalan siasat. Seperti dimaklumi bahwa ibadah haji tidak akan sempurna kecuali dengan pengawal yang mengawal dari orang-orang Arab di perjalanan. Sedang ibadah haji itu suatu hal dan berjalan menuju ibadah haji itu adalah hal kedua. Dan mengadakan pengawalan di mana haji itu tidak akan sempurna selain dengan pengawalan itu adalah hal ketiga. Dan mengetahui cara-cara, daya upaya dan aturan-aturan pengawalan itu adalah hal keempat. Maka hasil dari pengetahuan fikih ialah mengetahui cara kepemimpinan dan kepengawalan. Dan ditunjukkan pada yang demikian oleh apa yang dirawikan dari hadis musnad. Tidak memberi fatwa atau perintah kepada manusia selain oleh tiga. Amir atau makmur atau yang memikul beban itu. Atau mutakalir. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Amr bin Su'aid. Amir ialah imam atau penguasa. Merekalah yang mengeluarkan fatwa. Makmur ialah wakil dari amir. Yang memikul beban ialah yang lain dari yang dua tadi. Dan memikul beban tersebut tanpa diperlukan. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjaga diri dari mengeluarkan sesuatu fatwa, hingga masing-masing mereka menyerahkan kepada temannya, dan mereka tidak menjaga benar apabila ditanyakan tentang ilmu Al-Quran dan jalan akhirat. Pada setengah riwayat, ganti dari yang memikul beban itu ialah orang yang bekerja dengan riya. Maka orang yang mau memikul risiko dengan menyatakan semua fatwa, sedang dia tidak ditugaskan untuk itu, maka tidak ada maksud orang itu selain mencari kemegahan dan harta. Jika Anda menyatakan kepada saya bahwa pendapatku tentang ilmu fikih itu, kalaupun betul, hanya mengenai hukum penganiayaan, hukum denda, hutang piutang, dan penyelesaian persengketaan, maka tidaklah betul mengenai bagian ibadah dari hal puasa dan sholat, dan tidak pada yang melengkapi, dan tidak pada yang dilengkapi oleh sebagian adat dari hukum muamalah, dari penjelasan halal dan haram. Ketahuilah bahwa yang terdekat dari apa yang diperkatakan oleh ahli fikih dari amal perbuatan, di mana amal perbuatan itu adalah amal perbuatan akhirat, ialah tiga hal. Islam, sholat, zakat, dan halal dan haram. Apabila Anda memperhatikan sejauh pandangan ahli fikih tentang hal di atas, niscaya Anda tahu bahwa hal tersebut tidaklah melampaui batas-batas dunia kepada akhirat.
Apabila telah difahami demikian pada yang tiga tadi, maka pada lainnya lebih jelas lagi. Tentang Islam, maka ahli fikih itu memperkatakan tentang yang sah daripadanya, tentang yang batal, dan tentang syarat-syaratnya. Dan tidaklah diperhatikan padanya selain kepada lisan. Dan hati tidaklah termasuk dalam lingkungan wilayah seorang ahli fikih. Karena Rasulullah SAW meletakkan pemegang pedang dan kekuasaan di luar hati dengan sabdanya, "Mengapa tidak engkau pisahkan dari hatinya?" Diriwayatkan Muslim dari Usamah bin Zaid. Sabda ini ditujukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pembunuh yang membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat Islam dengan alasan bahwa pengucapannya itu lantaran takut kepada pedang. Bahkan ahli fikih itu menetapkan sah Islam di bawah naungan pedang. Padahal ia tahu pedang itu tidak menyingkapkan isi niat seseorang dan tidak menghilangkan dari hati kebodohan dan kebenaran, tetapi mengisyaratkan kepada pemegang pedang. Pedang itu memanjang kepada lehernya, dan tangan itu memanjang kepada hartanya. Kalimat tadi dengan lisan adalah menyelamatkan leher dan harta, selama leher dan hartanya belum lagi terpisah daripadanya. Begitulah dunia. Jadi itu Nabi SAW bersabda, "Aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan La ilaha illallah. Apabila telah diucapkannya, maka terpeliharalah darah dan hartanya daripadaku." Nabi SAW menetapkan akibatnya pengucapan itu pada darah atau nyawa dan harta. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Adapun di akhirat, maka harta itu tidak berguna padanya, tetapi nur hati, rahasianya dan keikhlasannya yang berguna. Dan itu tidak termasuk dalam bidang fikih. Kalau seorang ahli fikih mencemplungkan diri dalam ilmu fikih, adalah seperti kalau ia mencemplungkan diri dalam ilmu kalam dan ilmu kedokteran, dan dia itu berada di luar bidangnya. Mengenai sholat, maka ahli fikih itu berfatwa dengan sah bila sholat itu dikerjakan dengan bentuk segala perbuatan sholat, serta jelas syarat-syaratnya, meskipun ia lengah dalam seluruh sholatnya, dari awal sampai akhir. Asik berpikir menghitung penjualan di pasar, kecuali ketika bertakbir. Salat semacam itu tidaklah bermanfaat di akhirat. Sebagaimana pengucapan dengan lisan mengenai Islam tidak adalah manfaatnya. Tetapi ahli fikih berfatwa dengan sahnya. Artinya apa yang telah dikerjakan telah berhasil menuruti bunyi perintah dan hapuslah daripadanya hukum bunuh dan belah. Adapun khusyuk dan menghadirkan hati yang menjadi amal perbuatan akhirat dan dengan itu bermanfaatlah amal zahir, maka tidaklah disinggung-singgung oleh ahli fikih. Kalaupun ada, maka adalah di luar bidangnya. Mengenai zakat, maka ahli fikih itu memandang yang mana dapat diminta bantuan penguasa. Sehingga apabila ada yang enggan membayar zakat, lalu penguasa mengambilnya dengan paksa, karena telah diputuskan bahwa harta itu telah terlepas dari hak miliknya. Menurut cerita, bahwa Qadhi Abu Yusuf memberikan hartanya kepada akhir tahun atau akhir haul kepada istrinya, dan ia sendiri menerima pemberian dari istrinya untuk menghindarkan zakat. Maka diceritakan hal itu kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu menjawab, itu adalah dari segi fikihnya.
dan dia benar. Itu adalah dari fikih dunia. Akan tetapi di akhirat, madaratnya lebih besar dari segala penganiayaan. Seumpama inilah kiranya ilmu yang mendatangkan madarat mengenai halal dan haram, maka menjaga diri atau warok dari yang haram adalah sebagian dari agama. Tetapi warok itu mempunyai 4 tingkat. Tingkat pertama, ialah penjagaan diri atau warok yang disyaratkan pada keadilan kesaksian. Yaitu bila penjagaan diri yang tersebut tidak ada, maka orang tidak boleh menjadi saksi, hakim, dan wali. Penjagaan diri yang dimaksud ialah penjagaan diri dari perbuatan yang nyata haramnya. Tingkat kedua, ialah warok orang-orang soleh, yaitu menjauhkan diri dari segala perbuatan subhat yang ada padanya kemungkinan-kemungkinan yang diragukan. Bersabda Nabi SAW, tinggalkanlah yang meragukan untuk diambil yang tidak meragukan. Diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban dari Al-Hasan bin Ali. Dan Nabi SAW bersabda, dosa itu membawa penyakit bagi hati atau jiwa. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud dan diriwayatkan Al-Adani. Tingkat ketiga, ialah warok orang-orang yang takwa atau mutaqin, yaitu meninggalkan perbuatan yang sebenarnya halal, tetapi dikhawatir terbawa kepada yang haram. Bersabda Nabi SAW, tidaklah orang itu bernama orang takwa sebelum ia meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apanya, karena takut kepada yang ada apa-apanya. Dirawikan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, dan ditafsirkan dari Atiyah As-Sadli. Contohnya, seumpama menjaga diri atau warok dari mempercakapkan hal orang, karena takut terpelosok kepada pengumpatan, dan memelihara diri dari memakan sepanjang keinginan, karena takut bergelora semangat dan tenaga yang membawa kepada perbuatan terlarang. Tingkat keempat, ialah warok orang-orang siddiqin, yaitu berpaling atau meninggalkan selain kepada Allah Ta'ala, karena takut terpakai meskipun saat dari umur kepada yang tidak mendatangkan faedah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun ia tahu dan yakin bahwa perbuatan tersebut tidak membawa kepada yang haram. Maka semua tingkat tadi adalah di luar perhatian ahli fikih selain tingkat pertama, yaitu mengenai pemeliharaan diri atau warok saksi, hakim, dan merusakkan adalah atau keadilan. Menegakkan pemeliharaan diri atau warok dengan yang demikian tidaklah meniadakan dosa akhirat. Bersabda Nabi SAW kepada Wabisah, mintalah fatwa kepada hatimu, walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu. Walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu. Walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu. Diriwayatkan Ahmad dari Wabisah. Ahli fikih itu tidak memperkatakan tentang penyakit hati atau jiwa dan cara mengatasinya. Tetapi yang ada mengenai yang merusakkan adalah atau keadilan saja. Jadi seluruh perhatian ahli fikih adalah menyangkut dengan dunia, yang dengan dunia itu ada perbaikan jalan akhirat. Bila sekiranya ia memperkatakan sesuatu dari sifat-sifat hati dan hukum akhirat, adalah termasuk ke dalam percakapannya itu secara sambil lalu. Sebagaimana kadang-kadang termasuk ke dalam percakapannya persoalan kedokteran, berhitung, ilmu bintang, dan ilmu kalam. Dan sebagaimana termasuknya ilmu falsafah,
ke dalam tata bahasa dan pantun. Sufyan Ats-Tsauri, seorang pemuka ilmu zahir, berkata, sesungguhnya mempelajari ini atau ilmu fikih tidaklah termasuk perbekalan akhirat. Bagaimana? Telah sepakat para ahli bahwa kemuliaan pada ilmu itu ialah pelaksanaannya. Maka bagaimana ia menyangka dia mengajar hukum dhirar, dia mengajar hukum zihar, atau menyerupakan istri dengan punggung itu, hukum al-li'an, atau mengutuk istri, hukum as-salam, atau berjual beli benda yang belum dilihat si pembeli. Hanya diterangkan sifat-sifatnya saja oleh si penjual. Sewa-menyewa dan tukar-menukar uang. Dan orang yang mempelajari hal-hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu adalah gila. Sesungguhnya perbuatan itu adalah dengan hati dan anggota tubuh pada segala amal taat. Dan kemuliaan ialah amalan-amalan itu. Kalau Anda bertanya, mengapa tidak aku samakan antara ilmu fikih dan ilmu kedokteran? Karena ilmu kedokteran itu juga berhubungan dengan dunia, yaitu kesehatan badan. Dan itu berhubungan pula dengan kebaikan agama. Dan penyamaan ini menyalahi dengan ijma umat Islam. Ketahuilah bahwa penyamaan itu tidaklah suatu keharusan. Bahkan terdapat perbedaan antara keduanya. Ilmu fikih itu lebih mulia dari ilmu kedokteran dari 3 segi. Pertama, fikih itu ilmu syariah. Karena dia diperoleh dari kenabian. Lain halnya dengan ilmu kedokteran. Dia itu tidaklah termasuk ilmu syariah. Kedua, ilmu fikih itu tidak dapat melepaskan diri sekali-kali oleh seseorang yang menuju ke jalan akhirat, baik dia sehat atau sakit. Sedang ilmu kedokteran tidak diperlukan selain oleh orang sakit, dan orang sakit itu sedikit. Ketiga, ilmu fikih itu berdampingan dengan ilmu jalan akhirat. Karena dia memandang pada amal perbuatan anggota tubuh. Sumber dan tempat terjadinya amal perbuatan anggota tubuh itu adalah perilaku hati atau jiwa. Yang terpuji daripada amal perbuatan itu adalah yang timbul dari budi pekerti yang terpuji, yang melepaskan diri dari bahaya di akhirat. Yang tercela adalah timbul dari budi pekerti yang tercela. Dan tidak tersembunyi lagi akan hubungan antara anggota tubuh dengan hati atau jiwa itu. Adapun sehat dan sakit, maka tempat terjadinya adalah bersih pada sifat badan dan percampuran. Dan itu adalah dari sifat-sifat tubuh, tidak dari sifat-sifat hati. Maka, manakala dihubungkan ilmu fikih kepada ilmu kedokteran, niscaya tampaklah kemuliaan ilmu fikih itu. Dan apabila dihubungkan ilmu jalan ke akhirat kepada ilmu fikih, maka tampaklah pula kelebihan ilmu jalan ke akhirat. Jika Anda menyatakan, uraikanlah kepadaku dengan jelas ilmu jalan ke akhirat itu yang menunjukkan isi serta tujuannya, meskipun tidak sampai terperinci benar. Maka ketahuilah bahwa ilmu jalan ke akhirat itu adalah 2 macam. Ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Yang pertama, ilmu mukasyafah itu ialah ilmu batin. Dan itulah kesudahan segala ilmu. Telah berkata setengah arifin atau ahli ilmu marifat, yaitu ilmu mengenai Allah Ta'ala, bahwa orang yang tidak mempunyai bagian dari ilmu mukasyafah ini, aku takut akan buruk kesudahannya, atau tidak memperoleh husnul khatimah. Sekurang-kurang bagian daripadanya
ialah membenarkan ilmu itu dan tunduk kepada ahlinya. Berkata yang lain, orang yang ada padanya dua perkara tidak akan terbuka baginya sedikit pun dari ilmu ini, yaitu berbuat bid'ah atau takabur. Ada yang mengatakan, barang siapa mencintai dunia atau selalu memperturutkan hawa nafsu, niscaya ia tidak akan yakin kepada ilmu ini, dan mungkin ia yakin kepada ilmu-ilmu yang lain. Sekurang-kurangnya, penyiksaan terhadap orang yang mengingkarinya ialah tidak merasakan sedikit pun kelezatan ilmu ini. Ahli yang berkata tadi lalu bermadah, relalah terhadap orang yang telah hilang dari engkau oleh kehilangannya, maka itu dosa. Ada siksaan padanya. Itulah ilmu orang-orang siddiqin dan muqarrabin, yaitu ilmu mutasyafah, yaitu ibarat cahaya yang lahir dalam hati ketika penyucian dan pembersihannya dari sifat-sifat yang tercela. Dari cahaya itu tersingkaplah beberapa banyak keadaan yang tadinya namanya pernah didengar. Maka diragukan pengertiannya yang tidak terurai, lagi tidak jelas. Lalu jelaslah ketika itu, sehingga berhasillah makrifat yang hakiki dengan zat Allah SWT dan sifatnya yang kekal sempurna, perbuatannya dan hukumnya pada kejadian dunia dan akhirat. Cara penyusunannya melebihkan akhirat dari dunia mengenai arti kenabian dan arti nabi dan arti wahyu, arti setan, arti kata-kata malaikat dan setan-setan, cara bermusuhan setan dengan manusia, bagaimana kedatangan malaikat kepada nabi-nabi, bagaimana sampai wahyu itu kepada nabi-nabi, mengenal alam malakut, langit dan bumi, mengenal hati dan betapa bentrokan antara bala tentara malaikat dan setan di dalam hati, mengenal perbedaan antara langkah malaikat dan langkah setan, mengenal akhirat, surga dan neraka, azab kubur, titian, timbangan, hitungan amal, dan maksud dari firman Allah Ta'ala. Iqra' kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Artinya, bacalah kitabmu. Cukuplah pada hari ini engkau membuat perhitungan atas dirimu sendiri. Surat Al-Isra ayat 14. Dan maksud firman Allah Ta'ala, fa inna daral akhirata lahiya khayawanu laukanu ya'lamun. Dan bahwa kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 64. Dan arti berjumpa dengan Allah Ta'ala dan memandang kepada wajahnya yang maha mulia. Arti dekat dengan Allah dan bertempat di sampingnya. Arti memperoleh kebahagiaan dengan menemani alam arwah, malaikat dan nabi-nabi. Arti berlebih kurangnya pangkat ahli surga, sehingga mereka melihat satu sama lain, seumpama menampak bintang bersinar di lembaran langit dan lain-lainnya yang panjang kalau dibentangkan. Karena manusia mengenai pengertian hal-hal yang tersebut di atas sudah membenarkan pokok-pokoknya, mempunyai bermacam-macam tingkat. Sebagian mereka berpendapat bahwa semuanya itu adalah contoh-contoh, dan yang disediakan oleh Allah untuk hambanya yang soleh ialah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata,
didengar oleh telinga, dan terlintas di dalam hati manusia. Dan tidak adalah serta makhluk itu surga, selain dari sifat-sifat dan nama-nama.